Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Malikah Group, Majelis Ta'lim Malikah Raudhatul Ilmi, yang diketuai oleh Hajjah Nur Silviah. Kita doakan semoga beliau beserta dengan segenap keluarga besarnya senantiasa berada dalam rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Sama-sama kita hormati Ibu Hajjah Nyai Muriana, juga keluarga besar dari Bapak Haji Nurdin, keluarga besar Haji Waisul Kurni, serta segenap hubabah, segenap ustazah, segenap ibu-ibu nyai pimpinan pondok pesantren, segenap ibu-ibu pimpinan majelis-majelis ta'lim, tim hadrah Al-Batul, juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, dilindungi Allah, disayangi Rasulullah, disyafaati Rasulullah, hidup dalam keadaan bertakwa, mati husnul khatimah, di akhirat masuk surga. Dan semoga yang pada punya anak, anak-anaknya jadi anak-anak yang saleh-salehah. Dirimu sebagai ibunya dijadikan ibu seperti yang Allah mau, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti apa sih jadi ibu yang Allah mau? Yuk kita pelajari ini berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran dan firman-firman Allah serta hadisnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta berdasarkan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para ulama-ulama kita. Saya akan sampaikan kepadamu beberapa hal yang harus kamu lakukan, harus kamu miliki, harus kamu upayakan dalam rangka menjadi ibu yang Allah mau. Yang pertama, anakmu niatkanlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung dari niatnya, dan setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Bu, jangankan urusan punya anak, mendidik anak, membesarkan anak, bahkan urusan kamu duduk di majelis ini aja, nilai kamu nggak sama. Bukan tergantung dari posisi duduknya,
melainkan salah satunya tergantung dari niatmu hadir di majelis ini untuk apa. Kalau niatnya hadir sekedar pengen lihat mukanya Ustazah Halimah, itu nggak cukup tinggi nilainya, ya 6,5 lah gitu. Apalagi kalau cuman sekedar niatnya pusing ngadepin suami, kabur aja dari majelis, biar dia tahu saya istri yang solehah. Kaburnya ke majelis taklim. Semua tergantung niat, Bu. Semua tergantung niat. Bahkan sekedar senyum yang kamu berikan kepada orang lain tergantung dari niatnya buat apa. Kalau kamu senyumin Pak Lurah, ketemu Bu Lurah cemberut aja, giliran ketemu Pak Lurah senyum lebar banget. Kamu kok senyum lebar gitu ketemu Pak Lurah, biar KTP cepet jadi. Ayolah, semua tergantung dari niat. Kalau niatnya bagus, bahkan sekedar senyuman bernilai sodakoh, kata Nabi Muhammad. Ibtisamak ala wajhi akikal mu'min sodakoh. Senyummu di wajah seorang hamba Allah bernilai sedekah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, apalagi urusan punya anak, Bu. Dari hamil 9 bulan saya belum pernah hamil, alhamdulillah. Semua kan harus disyukuri, betul? Tapi kan saya lihat juga nih ibu-ibu yang pada hamil, ada yang sakit, ada yang mual-mual, ada yang ngidam dari kepengen rujak buah gohok. Ada itu kan? Ya itulah pokoknya ya. Sampai ke hari ini bilang melakinya, Bang, saya hari ini ngidam deh. Apaan? iPhone 16. Teman-teman saudara sekalian, orang kalau lagi hamil bukan ringan, terutama di masa-masa semester, bukan. Tunggu dulu nih, yang pertengahan kalau nggak salah 4, 5, 6 bulan. Itu ibu-ibu saudara sekalian, pembentukan tulang dalam diri bayi. Kalau saya nggak salah ingat ya, ada salah satu dari tiga bulan tersebut kan dibagi 3 tuh, 3 bulan pertama, 3 bulan tengah, 3 bulan terakhir. Kalau nggak salah 3 bulan yang tengah itu ibu-ibu saudara sekalian, pembentukan tulang itu, Bu, biasanya ibu-ibu tuh tulang-tulangnya pada sakit-sakit karena sedang kalsiumnya itu sedang disedot untuk pembentukan tulang anakmu. Lihat perjuanganmu yang luar biasa. Belum lagi nih ya, kalau udah 3 bulan terakhir kan serba salah, mau tidur miring terus, pegel, telentang, apalagi kalau tengkurep. Susah.
Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, kata Allah dalam Al-Quran. Ibunya mengandungnya dalam keadaan kelelahan di atas kelelahan. Dalam keadaan lelah di atas lelah. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, apalagi kalau tanyain, Bu, ini kehamilan ibu yang keberapa? 9. Anak udah banyak-banyak. Berat pastinya dirimu itu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang berat ini, Bu, Allah bakal ngasih kamu sesuai dengan niatmu. Makanya jangan hamil asal hamil. Niat yang benar. Nih buat para ibu hamil ada di sini. Boleh angkat tangannya? Alhamdulillah. Saya doakan melahirkan dengan selamat, lancar, sehat ibunya, sehat anaknya insya Allah. Ibu-ibu sekalian, semuanya tergantung dari niatnya. Allah akan memberimu sesuai dengan niatmu. Belum lagi melahirkan, perjuangan yang sampai Nabi Muhammad menyebutnya sebagai salah satu peraih syahid. Manis syahid indakum, kata Nabi. Siapa aja syahid menurut kalian? Rasul yang pergi ke medan perang kemudian meninggal dunia, tewas terkena senjata musuh. Kata Nabi, iya, tapi bukan hanya itu. Idan asyahidu qalil, kata Nabi, kalau itu aja berarti yang syahid itu sedikit dari umat saya. Terus ya Rasul, Nabi menyebutkannya, man mata mahruqan, man mata mahruqan. Siapa yang meninggal dunia tenggelam, siapa yang meninggal dunia kena kebakaran. Kata Nabi Muhammad, mabtunan, siapa yang meninggal dunia ketika melahirkan anaknya. Perempuan yang meninggal dunia saat dia melahirkan anaknya dianggap syahid di mata Allah, karena Allah tahu itu perjuangan yang bukan mudah, setengah nyawa. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang kayak beginian ini belum lagi ditambah sesudah melahirkan harus menyusui, waktu tidur berantakan, dan seterusnya, berbulan-bulan lamanya, umur setahun malah tambah susah banget dijagainnya karena kemana-mana anaknya. Udah mulai bisa jalan, pintu harus terus-terusan terkunci. Mana anaknya kadang suka banget ngumpet di belakang kipas angin. Ibu-ibu sekalian, perjuanganmu. Belum lagi nanti kalau udah mulai memasuki umur-umur dia sekolah, bebanmu sebagai seorang ibu bukan kemudian menjadi lebih ringan. Tentu saja menjadi ibu pekerjaan yang luar biasa besar, nggak pakai ada liburnya. Ada banyak ibu-ibu yang pada punya anak kecil tuh bilang, "Tar ya, kalau anak saya udah agak gede-gedean kayaknya saya istirahat." Anak udah gede-gedean istirahat apa enggak tuh? Enggak ada istirahatnya jadi ibu. Saya tahu ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, karena besar nilainya di mata Allah juga besar. Tapi Nabi Muhammad bilang semua orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Jadi niatnya mesti yang benar. Jangan asal hamil, jangan asal melahirkan, jangan asal punya anak. Bu, kucing juga bisa. Betul? Kamu hamba Allah, niatin yang benar, diajarin sama Allah SWT dalam Al-Quran. Kalau ibu-ibu bilang, Ustazah, kalau niat sholat saya ngerti Ustazah. Niat puasa, nawaitu soma ghodin saya tahu Ustazah.
tapi niatnya punya anak, niatnya mau gedein anak, niatnya melahirkan, niatnya menyusui. Ustazah, niat seperti apa yang Ustazah maksudkan? Allah mengajarkannya dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Kata Allah tatkala bininya Imran. Tahu namanya Bu? Bu Imran. Namanya Hannah. Ibu-ibu sekalian, ketika Hannah yang sudah lama menikah dengan seorang nabi bernama Imran, laki-laki soleh, tapi bukan hanya suaminya yang soleh, Hannahnya adalah seorang perempuan yang sangat solehah. Ibu-ibu juga gitu. Jangan cuma mikir, oh tenang, anak saya mah aman, suami saya soleh. Enggak, Bu. Enggak. Kamunya juga mesti jadi ibu yang solehah. Ustazah, gimana anak saya mau jadi anak yang baik? Ustazah, lakinya kagak bener. Bu, kamu jangan cuma nyalahin suami kamu, Bu, lah kamunya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kamu harus jadi perempuan yang solehah untuk bisa melahirkan anak-anak yang soleh-solehah. Kamunya harus mulai dari kamunya. Kayak istrinya Imran ini, Hannah ini, suaminya soleh betul, tapi dia pun juga enggak kalah solehah, sangat solehah. Saya doakan semoga semua yang hadir di tempat ini yang jadi ibu, biar jadi ibu yang solehah. Lama nikah sama Imran gak hamil-hamil, kemudian hamil, senang girang. Saat senangnya merasakan dirinya mulai hamil, dia bilang, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya niat anak dalam kandungan saya ini, ya Allah, saya persembahkan untukmu, untuk menjadi seseorang yang menjaga agamamu, untuk menjadi hambamu, untuk menjadi hamba Allah yang saleh di atas muka bumi ini. Saya akan besarkan dia dengan baik, saya akan hamil, saya akan jaga kehamilan saya ini dengan cara yang terbaiknya. Saya akan biasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Saya hanya akan makan makanan-makanan yang halal, yang berkah, biar anak saya jadi anak yang baik. Saya niatkan anak saya ini, ya Allah, persembahkan saya untukmu, persembahan saya untukmu, fataqabbal minni, terimalah ia dariku ya Allah. Gitu Bu. Ustazah sekarang terlanjur, anak saya udah gede Ustazah. Ya udah, perbaharui niat. Perbaharui niat. Kamu bilang sama Allah, ya Allah, saya selama ini salah niat. Saya selama ini menjadikan anak saya untuk saya. Saya salah ya Allah. Bu, ada banyak di antara kita yang meniatkan anaknya untuk dirinya. Nak, sekolah yang benar, biar kamu bisa kerja yang benar, biar kamu bisa jadi orang kaya. Nanti kalau mama tua, kamu ngurusin mama. Kamu bikin anak kamu untuk kamu. Sekarang Nina lagi masa kecil, mama yang membiayai hidup kamu, ayah yang membiayai hidup kamu. Tapi nanti nak, kalau tua giliran kamu yang kerja buat membiayai hidup kami. Yakin bener panjang umur? Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya kasih tahu, dari sejak kapanpun tidak pernah kamu secara hakikat mengurusi anak kamu atau membiayai, memberi rezeki kepada anak kamu,
pemberi rezeki cuma satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kamu berpikir sekarang saya kasih rezeki sama anak saya, ntar kalau saya tua giliran anak saya ngasih rezeki sama saya. Nggak ada begitu, nggak ada begitu. Yang ngasih kita rezeki cuma satu, namanya War-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah lah satu sang pemberi rezeki, dialah sang pemilik kekuatan sejati. Jadi jangan niatkan anak buat diri kamu. Ibu tolong jangan difoto saya. Kalau udah yang terlanjur dihapus, nggak apa-apa. Udah yang terlanjur foto tolong dihapus saya, ya nggak apa-apa. Ustazah akan saya moto ini ustazah buat jadi simpenan pribadi aja. Nanti kalau saya kangen-kangen mau ustazah saya liatin. Gak usah ya Bu, saya gak suka ada di HP-mu, saya lebih suka ada di hatimu. Boleh begitu dihapus? Jangan ya, jangan difoto ya. Niatkan anak buat Allah. Gak usah mikir kita ngasih anak rezeki, nanti anak ngasih kita rezeki. Rezeki itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mau berpikir bahwa nanti di masa tua saya dikasih rezeki sama anak-anak saya. Nggak usah. Nggak usah. Dari sejak awal-awal yang ngasih rezeki kita tuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah bergantung sama siapapun. Jangan. Kesianin dirimu, kesianin anak-anakmu. Bu, lagian anak kamu itu bukan punya kamu, Bu. Kamu gak ikut-ikutan bikin matanya, kamu gak ikut-ikutan bikin hidungnya, kamu gak nyumbang ketika Allah menciptakan hatinya. Kamu gak dimintain urunan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak meniupkan rohnya, ketika Allah hendak menciptakan aliran darahnya. Tidak, anakmu bukan milikmu, ia adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sejak ia berada dalam kandunganmu, anakmu sudah dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang di saat hamil ada banyak makanan-makanan yang semula dia nggak suka mendadak jadi suka? Kenapa ada orang ketika hamil makanan-makanan yang sangat dia suka mendadak jadi nggak suka? Saya ada kenal teman saya yang sering hamil. Maksudnya anaknya banyak kan sering hamil. Dia itu ibu ibu sekalian seneng banget minum kopi. Seneng banget pagi sama sore pokoknya minuman wajibnya minum kopi. Terus dia kasih tahu saya ustazah kalau lagi hamil itu saya mendadak darah saya lebih tinggi gitu. Jadinya saya itu nggak boleh minum kopi. Saya bilang waduh tersiksa banget dong hidup kamu karena kamu nggak minum kopi gitu. Dia bilang enggak ustazah, saya itu ustazah setiap kali hamil saya itu mendadak nggak suka kopi. Selama hamil, begitu habis melahirkan langsung saya nyari kopi ustazah. Ibu-ibu, kenapa bisa begitu? Kenapa kamu mendadak berbeda kesukaanmu terhadap makanan atau ketidaksukaanmu terhadap makanan? Karena Allah tidak hanya sedang memberi rezeki padamu. Di masa kamu hamil, Allah lagi mau ngasih rezeki kepada anakmu. Itu sebabnya
Makanan-makanan yang kamu biasanya suka mendadak gak suka karena yang lagi dikasih rejeki bukan cuman kamu tapi anak kamu. Subhanallah, subhanallah. Ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, karena anakmu bukan milikmu, ia adalah milik Allah, maka persembahkan anakmu untuk Allah. Ya Allah, saya hamil, akan saya jaga kehamilan saya, akan saya jaga makanan saya sepanjang hamil, akan saya lahirkan dengan segala apa yang saya mampu, akan saya rawat anak saya ya Allah sekemampuan saya. Ya Allah, saya persembahkan anak saya untukmu agar ia menjadi seorang hamba yang soleh atau solehah. Gitu. Niatkan yang bagus. Termasuk anak-anak yang sekarang sudah ada, anakmu itu yang sekarang ada, niatkan mereka buat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu saya nggak cukup ngerti, sekarang saya baru ngerti. Ya Allah, saya persembahkan anak-anak saya untukmu ya Allah, biar dia bisa jadi hambamu yang saleh ya Allah, biar dia bisa jadi hambamu yang salehah ya Allah. Tolong jaga anak saya ya Allah, seperti engkau telah menjaga hamba-hambamu yang saleh-salehah. Gitu. Insya. Dan ini ngaruh banget ibu-ibu. Hana ketika meniatkan anaknya buat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ceritakan sesudah ayat dari yang tadi saya bacakan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kata Allah, sesudah kemudian Hana meniatkan kandungannya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia jaga kandungan tersebut sampai melahirkan. Dia terkejut ketika melahirkan seorang anak perempuan. Dia kira anak dipersembahkan buat Allah, Allah akan hadirkan dia sebagai anak laki-laki untuk bisa menjaga Masjidil Aqsa, karena mereka adalah keluarga penjaga-penjaga Masjidil Aqsa. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan negara-negara yang sedang berkonflik. Masjidil Aqsa semoga dikembalikan secara utuh kepada umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kedamaian, perdamaian untuk semuanya yang sedang berkonflik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ternyata kok lahirnya anak perempuan. Dari sini juga kita tahu, Bu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membeda-bedakan kemuliaan. Orang mulia-mulia aja, mau laki-laki mau perempuan. Termasuk nih anaknya Sayyidah Hanna ini. Walaysa dzakaru kal untha, anak laki-laki nggak sama anak perempuan. Jadi ibu-ibu hati-hati. Ustazah, saya tuh kepengennya anak laki-laki, kok yang lahir perempuan nih Ustazah? Jangan. Ya udah aja deh, karena dia laki-laki padahal kita pengennya perempuan, jadinya biarpun laki-laki kita kemudian jangan, hati-hati. Walaysa dzakaru kal untha, anak laki-laki nggak sama anak perempuan. Ibu-ibu sekalian, tetap perlakukan sesuai dengan gendernya masing-masing. Ya, biar nggak terjadi zaman-zaman sekarang ini ada banyak banget nih. Katanya seorang laki-laki, saya ini sebenarnya adalah seorang perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Lagi musim banget nih zaman-zaman sekarang ini. Jangan ikut yang demikian itu. Kamu perlakukan anakmu sesuai dengan gendernya.
Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Habis kasih nama ini sama itu Maryam. Ya Allah, aku lindungkan anak ini ya Allah dari segala kejahatan setan yang terkutuk. Apa kata Allah? Sesudah niat dengan niatan yang bagus, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah terima anakmu dengan sambutan yang baik. Ibu-ibu sekalian, alangkah bahagianya kamu kalau kamu punya anak diterima sama Allah, disambut sama Allah dengan sambutan yang indah. Itu udah setengah perjalanan anakmu indah tuh. Kalau udah Allah terima anak kita. Bu, Ibu tahu penerimaan adalah hal tertinggi yang dibutuhkan manusia. Kamu harus dengar ini. Istri yang paling bahagia adalah istri yang diterima oleh suaminya, bukan dicintai. Dicinta tapi nggak diterima, Bu, masih pakai syarat. Tapi kalau diterima, kurang lebihnya semua diterima. Istri kalau dicinta nih Bu nih, kalau lagi cakep dicinta, bisa begitu. Kalau lagi nurut dicinta, kalau lagi habis masak dicinta. Tapi kalau lagi tidur disebelin sama lakinya, banyak. Tapi kalau istri yang diterima sama suaminya, istrinya lagi gimana, suaminya ngeliat lucu aja. Biar lagi ngambek, suaminya lucu aja lihatnya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, istrinya lagi sakit, tetap dia cinta, tetap dia terima. Segala kekurangan-kekurangan istrinya tetap diterima. Itu Bu, seindah-indah istri adalah istri yang diterima sama suaminya. Sama halnya seindah-indah suami adalah suami yang diterima sama istrinya. Biar kata gimana-gimana, biar malam-malam ngoroknya kenceng, istrinya emang terima, dia enak aja tuh, ya bukan? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, anak juga begitu. Anak yang paling bahagia adalah anak yang diterima sama orang tuanya. Bu, seindah-indah kita jadi hamba adalah seorang hamba yang diterima sama Allah Tuhan kita. Karenanya, sebagai orang tua, yang harus kamu lakukan untuk menjadikan anakmu sebagai anak yang semoga diridhoi Allah, dan kamu jadi ibu yang Allah mau, yang nomor satu adalah niatkan anakmu untuk Allah, biar anakmu diterima sama Allah. Ustazah, ntar kalau dia kita persembahkan buat Allah, ntar dia nggak ngapa-ngapain kita. Oh, kamu salah, Bu. Anak tuh kalau taat sama Allah, kalau dia jadi hamba Allah yang soleh, yang solehah, Allah perintahkan dia buat berbakti kepada ibunya, bakti kepada bapaknya. Tapi kalau kamu bikin anak kamu buat kamu, anak saya harus pinter, anak saya nanti harus kaya, anak saya nanti harus jadi pejabat, anak saya nanti harus jadi orang yang pengusaha sukses, anak saya buat saya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, berapa banyak orang-orang kaya yang melupakan orang tuanya? Betul? Berapa banyak Bu pengusaha sukses naroin orang tuanya di panti jompo? Berapa banyak orang-orang yang punya jabatan-jabatan yang tinggi cuman jabatannya, tapi tidak dengan akhlaknya kepada orang tuanya? Betul? Enggak usah takut, persembahkan anakmu buat Allah, nanti Allah akan mengembalikan anakmu kepadamu dengan menjadi seindah-indah anak bagi seindah-indah orang tua.
Jelas? Jelas? Menjadi ibu yang Allah mau nomor satu adalah niat. Niatin yang bagus. Niatin untuk, jadi sama halnya dengan kamu sholat harus lillahi ta'ala, kamu juga gitu. Hamil ya Allah, saya hamil lillahi ta'ala. Nanti kalau melahirkan ya Allah, saya niat melahirkan lillahi ta'ala. Nanti habis itu tiap nyusuin ya Allah, saya menyusui anak saya lillahi ta'ala. Nyuapin anaknya ya Allah, saya niat nyuapin anak saya lillahi ta'ala. Setiap kamu bangun malam-malam ya Allah, saya ngurusin anak saya lillahi ta'ala. Terus karenamu ya Allah, karenamu ya Allah, karenamu ya Allah. Semua insya itu satu. Yang nomor dua, ibu-ibu sekalian, saya punya guru. Salah satu dari guru saya yang paling guru, setara orang tua bagi saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Saya berguru kepada beliau, mudah-mudahan saya jadi murid yang diterima sama beliau. Ibu-ibu sekalian, beliau punya anak banyak, ibunya. Ibu beliau, Baba Zahra, punya anak banyak. Salah satu anaknya adalah Habib Umar bin Hafid, yang menjadi ulama dunia. Anaknya yang lain Habib Ali Masyhur. Ibu-ibu sekalian, jadi mufti Hadramaut pada zamannya selama lebih dari 30-an tahun. Ahli fikih, ulama terkemuka. Bu, beliau punya anak banyak nih Baba Zahra, anaknya semua soleh-soleha. Semua anaknya Masya Allah semua. Ada teman saya datang ke Baba Zahra, tanya, Baba ini kan anak banyak Masya Allah semua Baba. Gimana caranya Baba biar punya anak soleh-soleha? Baba sambil senyum nanya, Ci, lik aulad, kamu punya anak, tahu Baba? Naam Baba. Iya Baba, saya punya sekian anak gitulah, sampaikan nama teman saya. Kamu pengen anak kamu soleh? Iya Baba. Kamu pengen anak kamu solehah? Jadi orang yang senang ibadah, yang jauhin dosa? Iya Baba. Pengen anak kamu jadi ahli Quran, sholatnya bagus? Iya Baba. Pengen anak kamu jadi anak yang hatinya baik, selalu berbuat baik sama orang lain? Betul Baba. Kamu pengen anak kamu bisa bermanfaat buat umat Islam? Iya Baba. Kamu nak harus solehah. Kamu sebagai ibunya harus seperti itu. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan marhaban. Ini salat asar. Tadi udah pada salat zuhur semua kan? Baik. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'adhul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil. Jadi Baba Zahra menjawab, kalau kamu pengen punya anak saleh-saleha, kamu sebagai ibunya harus jadi ibu yang soleha. Kalau kamu kepengen anak kamu bisa menjaga salatnya, kalau kamu kepengen nanti anak-anakmu jadi orang yang bisa menebarkan kebaikan kepada orang lain, bermanfaat buat orang lain, kamu harus terlebih dahulu menjadi orang yang semacam itu. Kalau kamu kepengen anak-anakmu jadi ahli Quran, cinta sama Al-Quran, kamu sebagai ibunya mesti belajar buat cinta sama Al-Quran. Bu, agak repot nih Bu nih. Kalau kamu konsentrasinya kepada urusan dunia, sementara kamu berharap biar anakmu menjadi orang yang konsentrasi sama urusan akhirat, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Kenapa gitu? Sebab orang tua bagi anaknya itu kayak batang bagi bayangan. Batang pohon, ibu-ibu, anakmu adalah bayangannya. Mata yastaqimuddil wal audu a'waju. Kapan ada ceritanya bayangan pohon bisa lurus kalau pohonnya itu sendiri bengkok? Kalau kamu kepengen
bayangan pohon tersebut lurus, maka luruskanlah pohonnya dengan sendirinya, nanti bayangannya bakalan ikut lurus. Jelas? Anakmu adalah bayanganmu, Bu. Kalau kamu kepengen anakmu menjadi anak yang soleh-solehah, maka kamu yang harus terlebih dahulu begitu. Kamunya jadilah solehah, jadilah solehah. Ustazah, masalahnya bapaknya nih bukan laki-laki yang soleh, Ustazah. Suami saya nih bukan laki-laki yang soleh. Udah gak apa-apa, mulai aja dari diri kamu tanpa harus nyinyir kepada suamimu. Atau Ustazah loh, kalau anak kita mau soleh, kamu harus soleh loh. Gimana kamu berharap anak kamu bisa sholatnya bener, kamu yang sholatnya nggak bener, sholat yang bener loh. Nggak perlu begitu, nggak perlu begitu. Kamu sebagai ibunya, kamu harus soleh. Ingat teori mixer. Nah, ibu-ibu udah tahu belum nih teori mixer? Udah? Belum? Ada yang tahu, ada yang belum. Ya udah, kalau gitu yang udah tahu ngajarin yang belum tahu. Saya pernah lihat temen saya, Bu, lagi bikin kue. Bikin kue banyak dalam jumlah besar. Dimasukinlah telur, dimasukin tepung, dimasukin mentega, masukin gula ke dalam wadah besar. Habis itu ibu-ibu sekalian, mixernya ditaruhin di tengah-tengahnya. Kecil aja mixernya, dibiarin aja kayak gitu. Taruh ada tempatnya gitu, dibiarin, dimuter-muter. Saya liatin, saya bilang nggak diaduk aja nih, muternya di mixernya dimuterin gitu. Dia bilang nggak usah Ustazah, biarin aja, nanti juga bakalan keputer semuanya. Masa sih? Saya liatin aja tuh, Bu. Beneran, Bu. Lama kelamaan, Bu, telurnya nyamber tepung. Lama kelamaan tepungnya narik gula. Lama kelamaan mereka muter. Akhirnya semua samping-sampingnya ikut muter. Lama-lama yang jauh-jauh juga ikutan muter. Muter aja terus tuh semuanya, sampai akhirnya semuanya keaduk dengan sempurna setelah waktu yang cukup lama. Dari situ saya belajar tentang makna perubahan. Kalau kamu ingin berubah, mulailah dari dirimu sendiri. Kalau kamu tetap istiqomah berubah dalam kebaikan, liatin, nanti suamimu akan ikut berubah, anak-anakmu akan ikut berubah. Kalau kamu solehah, kamu jadi mixer yang berputar ke arah yang benar, nanti semuanya bakalan ikut berputar dengan arah yang benar bersama dengan dirimu itu. Percayalah saya. Memang gak instan, Bu. Gak kamu sekarang solehah, besokannya suami kamu atau anak-anak kamu langsung jadi solehah. Gak gitu. Gak gitu. Apalagi modelannya kamu yang nyinyir mulu sama suami. Bangun subuh, astagfirullah, kamu nih jadi imam loh dalam rumah tangga. Dia baru bangun tidur udah yang, kamu nih kalau nggak jadi imam dalam rumah tangga yang bener, neraka. Kesian yang jadi suaminya. Ya Allah, ya Allah. Yuk belajar buat bisa jadi mixer yang bagus, insya Allah. Berputar perlahan tapi pasti, terus istiqomah di jalan Allah, terus mendekat dan introspeksi diri, perbaiki diri. Nggak usah tanya, kok anak saya ngomongnya kasar ya, akan tetapi kamu perbaiki diri dengan tidak pernah berbicara kasar kepada siapapun. Itu cara paling benar memperbaiki anak-anakmu.
Kamu gak suka apa? Ustazah, saya gak suka nih sama anak saya nih gak dengerin saya. Saya balik tanya, kamu apakah selama ini sudah mendengarkan dengan baik anakmu tersebut? Ustazah boro-boro dengerin, dia gak pernah ngajak ngomong sama saya. Ya itu, anakmu kenapa gak seneng ngomong sama kamu? Karena kamu selama ini tidak cukup mendengarkan dia. Gimana dia mau ngomong, Bu? Dia baru mau ngomong cerita dikit aja kamu bilang iya mama udah tahu. Ya susah. Belajar buat jadi pendengar yang baik biar anak juga kayak begitu. Jadi ibu-ibu sekalian, tuh nomor 1 benerin niat. Kalau pengen jadi ibu yang Allah mau, yang kedua jadilah ibu yang takwa. Jadilah ibu yang salehah. Jadilah ibu yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jelas? Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, perlakukan anakmu dengan penuh kasih sayang. Penting. Ini penting. Bu, penting. Perlakukan anakmu dengan penuh kasih sayang. Tahukah kamu, bahkan kepada binatang ternak atau tunggangan saja Nabi Muhammad tidak pernah memukul mereka. Sama kuda, Nabi gak pernah mukul kudanya, Bu, biar jalannya cepet, gak pernah. Nabi punya unta, seneng dah dari untanya Nabi. Kalau lagi mau ngebut, Nabi biarin. Kalau lagi mau santai, Nabi biarin. Ibu-ibu sekalian, jangankan sama anak, apalagi anak sendiri, ama kuda Nabi Muhammad gak pernah mukul. Ama unta Nabi Muhammad gak pernah mukul. Ama keledai Nabi Muhammad gak pernah mukul. Padahal ibu-ibu sekalian, keledai itu binatang yang suaranya paling nyebelin. Ibu pernah dengar suaranya keledai? Belum pernah? Dengerin deh Bu, saya gak bisa nyontoin. Ibu-ibu sekalian, Nabi gak pernah mukul. Jadi sangat saya sarankan kepadamu, mulai sekarang jangan pernah terfikir buat mukul anak, jewer anak, apalagi nampar anak, nyubit anak. Jangan pernah ibu-ibu sekalian, jangan pernah. Alhamdulillah saya seumur-umur gak pernah digituin sama orang tua saya. Dan ibu gak usah khawatir, Ustazah kalau saya gak pernah mukul, saya baik-baikin terus anak, ntar anak jadi manja. Ntar anak saya Ustazah gak nurut sama saya Ustazah. Siapa bilang? Ibu lihat saya, kira-kira saya nurut gak sama orang tua saya? Kira-kira saya bakti apa gak sama orang tua saya? Ibu-ibu saya gak pernah dipukul sama orang tua saya. Gak pernah, sekalipun saya gak pernah dipukul sama orang tua saya. Jadi itu kalau kamu pikir kalau saya pukul anak saya dia bakalan nurut, kalau saya cubit anak saya dia bakalan ngerti, nggak ada Bu, nggak ada. Yang dia akan ngerti kalau kamu pukul dia, kalau kamu jewer dia adalah bahwa ibunya nggak sayang sama dia. Yang akan dia pahami saat kamu cubit dia, saat kamu pukul dia adalah pemahaman bahwa dunia ini bukanlah tempat yang aman bagi dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang anak, dunia ini gak aman. Kamu seharusnya adalah menjadi tempat yang ternyaman bagi anak-anakmu. Dekapanmu, pelukanmu seharusnya adalah menjadi selimut paling hangat saat dinginnya dunia menjadikan dia kedinginan dan menggigil. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu sebagai seorang ibu, Bu, seharusnya adalah
kata-katamu, pujianmu, senyumanmu lebih adem daripada AC. Apalagi di tempat yang hangat, panas, gerah. Jangan sampai nih Bu, dia merasa bahwa dunia ini gerah, bahwa kalau dia nggak jadi jahat, kalau dia nggak jadi keras, dia nggak akan bisa diterima di dunia ini. Jangan ada pemikiran seperti itu. Kelak kekerasan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Jangan sakiti anakmu, Bu. Tidak dengan perlakuanmu, tidak pula dengan ucapanmu. Siapa bilang kamu boleh ngata-ngatain anakmu? Gak boleh. Apa hukumnya Ustazah? Saya ngomel-ngomelin anak, saya kata-katain anak saya dasar. Apa hukumnya Ustazah? Dosa. Hukumnya adalah dosa. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, hukumnya adalah dosa. Bu, anakmu bukan milikmu. Miliknya anakmu, miliknya Allah. Kamu kalau anakmu diapa-apain sama orang lain, kamu terima apa enggak? Kamu enggak terima. Kamu marah sama orang yang berani ngapa-ngapain anak kamu. Saya kasih tahu, Allah marah sama orang tua yang berani ngapa-ngapain anaknya. Allah seakan berkata, anakmu bukan milikmu, anakmu adalah milik aku. Kamu berani-berani terhadap hambaku, aku akan murka padamu. Hati-hati. Ustazah, rezeki saya susah banget Ustazah. Coba lihatin, kamu suka marah-marah gak sama anak kamu? Coba lihatin. Ustazah, saya kok jadi orang nih Ustazah, kok kayak hidup saya susah mulu nih Ustazah. Hidup saya di dunia ini susah mulu Ustazah. Coba lihatin cara kamu memperlakukan anak-anakmu seperti apa. Bu, kamu jangan salah. Kamu jangan mikir bahwa itu enggak ada sambungannya, itu enggak ada kaitannya, sangat berkait. Ibu-ibu sekalian, kamu sayangi anakmu, kamu berbuat baik pada anakmu, kamu cintai anakmu, kamu dekap anakmu, kamu puji anakmu, kamu hangatkan hati anakmu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta padamu. Allah akan mudahkan urusanmu. Allah akan bentangkan kasih sayangnya padamu. Allah akan dekap kamu dengan dekap rahmatnya sesuai dengan perlakuanmu terhadap anak-anakmu. Maka ibu-ibu sekalian, yang baik sama anak, Bu, kalau bukan kamu yang sayang sama anakmu, siapa lagi? Ibu-ibu sekalian, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya nggak pernah hamil, saya nggak pernah punya anak. Tapi Bu, ibu tahu, hal yang paling menyakitkan saya adalah ketika seorang anak diperlakukan keji oleh siapapun, apalagi jika itu adalah oleh orang tuanya sendiri. Dia hambanya Allah. Bagaimana mungkin ada orang yang tega untuk menyakiti dia? Dia tidak bersalah. Kullu mauludin yulad ala fitrah. Semua anak terlahir dengan membawa fitrah. Dia suci, dia lahir di atas muka bumi ini dalam keadaan suci. Jangan sampai kamu karena kesel sama bapaknya, kemudian kamu sakiti hati anaknya. Saya pesan sama kamu, sungguh-sungguh saya sampaikan sama kamu, yang sayang sama anakmu, Bu, biar kamu disayang sama Allah. Jangan sakiti hati anakmu, Bu. Jangan sakiti hati anakmu.
Sebab kamu adalah ibunya. Kalau bukan kamu yang paling menunjukkan kasih sayang Allah kepada anakmu itu, siapa lagi kiranya? Bukankah kamu telah melahirkannya dengan separuh hidupmu? Bukankah 9 bulan kamu pernah berada dalam satu tubuh dengannya? Hembusan nafasmu adalah kehidupannya. Makanan yang kamu makan adalah santapan dan jamuan Allah baginya. 9 bulan kamu berada dalam satu hembusan nafas. 9 bulan nyawanya bersambung dengan nyawamu. Bagaimana mungkin kamu tidak menyayanginya? Kamu tentu masih ingat saat-saat ketika kamu setengah mati melahirkannya. Kemudian saat-saat kamu pertama kali mendekat tubuh kecil itu, bukankah kamu jatuh cinta padanya? Bukankah kamu jatuh cinta padanya? Lantas siapa yang pernah memperbolehkan kamu pukul dia, kamu jewer dia, kamu kata-katain dia? Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan jahat sama anakmu. Sayangi anakmu, Bu, sayangi anakmu, biar penciptanya menyayangimu. Cintai anakmu agar penciptanya, pemiliknya mencintaimu. Pastikan anakmu berada dalam keadaan aman, nyaman, agar segala kenyamanan Allah berikan padamu. Insya jelas. Sebelum saya sampaikan masih ada 2 lagi poin. Saya ulangi lagi. Yang pertama tadi apa? Yang kedua apa? Takwa. Jadilah ibu yang soleha. Yang ketiga apa tadi? Sayangi anak. Perlakukan anak dengan penuh kasih. Yang keempat, pastikan nafkah yang kamu berikan dan atau suamimu berikan berasal dari nafkah yang halal. Penting. Jangan mau cari rezeki yang haram ataupun syubhat, jangan mau nguasain harta warisan keluarga, jangan mau kamu berbuat sesuatu yang diharamkan Allah untuk mendapatkan materi, kemudian materi tersebut kamu berikan untuk makan anak-anakmu, untuk pakaian anak-anakmu. Enggak, Bu, itu kayak api yang akan membakar mereka dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akalal haram kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Kata Nabi, semua darah daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, maka neraka adalah tempat kembali baginya. Jangan sampai anakmu jadi anak-anak ahli neraka hanya karena kamu memberikan padanya nafkah yang tidak halal. Sampaikan kepada suamimu, Bang, gak apa-apa kok, dikit yang penting halal, gak apa-apa. Jangan sampai ada di antara kita yang bilang, pokoknya sekian pengeluaran, gua gak mau tahu lo dapatnya dari mana, biar keteng rampok juga terserah. Jangan. Sampaikan kepada suamimu, penting bagi kita buat jaga hidup kita dunia akhirat.
penting bagi kita jaga kehidupan anak-anak kita dunia akhirat, pastikan bahwa yang masuk ke dalam diri kita adalah yang halal. Dari nafkah yang halal, dari kerja yang halal, dari uang yang halal. Insya Allah kita usahakan semaksimal mungkin. Sebab katanya Asyibli, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'am aba, wa man akalal haram asab jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang masuk makanannya halal, akan taatlah anggota tubuhnya mau atau tidak mau. Dan siapa yang masuk uangnya itu haram, makanan yang masuk dalam dirinya adalah dari uang yang haram, maka akan bermaksiat dan berbuat dosalah seluruh anggota tubuhnya mau atau tidak mau. Maka ibu-ibu sekalian, kalau kamu lihat, Ustazah, ini anak saya ini udah bener loh Ustazah, padahal saya udah didiknya dengan benar, saya nggak pernah ngomong kasar sama anak saya, tapi kok ya anak saya kok bandel, kok nggak denger ucapan saya, kok dia nggak nurut sama saya, kok dia nih kerjaannya ngerjain yang nggak bener mulu nih Ustazah. Coba periksa nafkah yang masuk ke dalam dirinya. Coba periksa kerjaan suamimu, kerjaan dirimu untuk mendapatkan nafkah, apakah ia dari jalur yang halal ataukah masih ada yang syubhat apalagi haram masuk dalam rizkimu tersebut. Hati-hati, hati-hati. Pastikan rizkinya rizki yang halal. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, yang terakhir, ibu-ibu, jangan pernah nyerah urusan anaknya dalam masalah mendoakan dia. Ini pesan saya sangat berpesan padamu. Kayak apapun anak kamu, jangan pernah nyerah sama anak kamu. Jangan sampai datang waktunya, atau jangan sampai ada kamu dalam situasi di mana kamu bilang, saya udah nggak sanggup lagi deh sama dia, saya udah nggak ridho lagi sama dia, udah saya putusin, saya keluarkan dia dari kartu keluarga. Jangan pernah nyerah sama anakmu, Bu. Kayak apapun aja kesalahan dia, kayak apapun aja dosanya, kayak apapun aja tingkahnya, akhlaknya, kamu boleh marah, kamu boleh kesel, tapi kamu nggak boleh nyerah. Saya sampaikan dengan sungguh-sungguh padamu, atas nama cinta, atas nama sayang saya sama kamu. Sebab kamu adalah umat Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Saya ingin mendapatkan kasih sayang Nabi saya, karenanya saya menyayangimu, Bu. Saya sampaikan padamu, jangan pernah nyerah sama anak kamu. Saya minta tolong sama kamu. Semarah apapun kamu sama anakmu, jangan pernah kamu mengangkat tanganmu kemudian kamu bilang, ya Allah saya nggak ridho sama anak saya. Jangan pernah. Jangan pernah. Saya minta tolong sama kamu. Semarah apapun kamu sama anakmu, kalau kamu dalam keadaan seperti itu, saat kamu berdoa kamu bilang begini, ya Allah, saya memang marah sama anak saya ya Allah, tapi saya ridho sama dia, maka ridhoilah dia ya Allah. Saya marah memang sama anak saya kesel sama anak saya ya Allah, tapi saya ridho sama anak saya ya Allah. Ampunilah saya, ampunilah anak saya ya Allah. Bimbing saya biar bisa jadi ibu yang baik buat anak saya. Bimbing anak saya ya Allah biar bisa jadi anak yang baik buat saya, ibunya. Minta sama anakmu, minta sama Allah SWT seperti itu. Kenapa? Nih dengerin, kalau kamu nggak ridho sama anak kamu, Allah nggak akan ridho sama anak kamu. Sebab Allah bilang seperti kata Nabi Muhammad, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil
walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, murka Allah pun terletak pada murka orang tua. Kalau kamu marah sama anakmu, kamu murka sama anakmu, kamu gak ridho sama anakmu, Allah pun akan begitu kepada anakmu. Dan kalau anakmu sampai gak diridhoi Allah, Bu, anakmu bakalan jadi ahli neraka. Dan itu pasti akan menyedihkan hatimu. Dunia dan akhirat dia akan semakin jauh dari ridha Allah, dia akan semakin jauh dari hidayah, dia akan semakin jauh dari surga. Tapi kalau kamu tetap ridho sama anak kamu, Allah pun akan ridho sama dia. Kalau sudah Allah ridho sama dia, itu cuma soal waktu. Sekarang anakmu bandel, ntar lama-lama enggak lagi. Sekarang anakmu sholatnya belum benar, tapi kalau kamu tetap ridho sama anakmu, Allah akan ridho. Lama kelamaan Allah akan beri hidayah kepada anakmu, sehingga anakmu nanti akan menjadi anak yang soleh, akan jadi anak yang solehah. Maka seperti apapun keadaan anakmu, tetaplah ridho padanya. Ibu-ibu saudara sekalian, nanti kalau anakmu soleh soleha, saat kamu meninggal dunia, Bu, tiap sholat yang dia lakukan pahalanya akan ngalir ke dalam kuburmu. Kalau kamu meninggalkan anak yang soleh soleha, setiap sedekah yang anakmu lakukan pahalanya akan ngalir ke dalam alam kuburmu. Kalau anakmu adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang mulia, setiap kebaikan yang dia lakukan, setiap amal soleh yang mereka kerjakan akan mengalirkan pahalanya ke dalam alam kuburmu sesudah kamu mati nanti. Ibu-ibu tahu, setiap kali saya mengajar, pahala ngajar saya ngalir ke dalam kubur ibu saya. Ibu-ibu sekalian, ngalir ke dalam kubur ibu saya, yang dengannya mudah-mudahan ibu saya Allah tempatkan di tempat paling nyaman. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, yang dengannya semoga saya bisa menjadi anak yang solehah bagi ibu saya. Ibu-ibu sekalian, bukankah enak kalau kayak begitu? Karenanya Bu, jangan pernah nyerah sama anakmu, doakan anak dengan doa-doa yang baik. Doakan terus aja, doakan. Tiap habis sholat kamu doain, tiap keadaan apapun kamu doain. Kayak tadi tuh lagi qiyam, waktunya doa mustajab, doain anak-anak kamu, doain. Ibu-ibu sekalian, saya pernah ketemu perempuan sangat solehah, usianya sekarang udah lebih dari 100 tahun. Ibu-ibu sekalian, itu Bu nggak pikun, masih ingat sama semua orang, ngomongnya masih benar, di atas 100 tahun umurnya. Bu, anak-anaknya jadi orang yang Masya Allah, dia udah punya anak, punya cucu, punya cicit, nggak tahu tuh punya anaknya cicit apa enggak tuh. Pokoknya sampai banyak banget gitu keturunannya karena usianya emang udah sangat tua. Saya tanya sama beliau pesennya, kok bisa anak-anaknya Masya Allah gitu kan. Dia bilang, saya tiap malam nih Ustazah, saya nggak bisa tidur. Orang tuh kok udah semakin tua Ustazah, tidurnya jadi semakin dikit. Katanya dia nih, kata beliau. Terus beliau bilang, jadinya saya baca Quran aja Ustazah, baca Quran banyak-banyak, abis itu saya salat witir. Dia bilang, anak saya nih, kalau nggak saya salah ingat ya, anak saya ada 6 Ustazah. Habis setiap kali sholat witir tuh 2 rakaat, saya doain anak saya yang nomor 1. Saya bilang, ya Allah, sayangin dia, sayangin istrinya, sayangin anak-anaknya, saya sebutin nama-namanya. Sayangin ya Allah mantu-mantunya dia, saya sebutin nama-namanya. Sayangin ya Allah cucu-cucunya dia, saya sebutin namanya, cucu-cucunya, anak-anaknya dia maksudnya. Saya sebutin semuanya Ustaz, sampai ke cucu-cucunya, sampai semuanya Ustaz. Saya sebutin nama-namanya semuanya Ustaz. Dia bilang, nanti saya sholat lagi 2 rakaat. Saya bilang, ya Allah,
Sayangi anak saya yang nomor 2 Ustaz. Ya Allah, saya sebutin nama-namanya semua, nama anaknya, mantunya, sama cucunya, semuanya tuh Ustaz bawa-bawanya. Dia bilang saya doain, habis itu sholat lagi 2 rakaat, saya doain, saya sebutin semua nama anak saya yang nomor 3. Begitu Ustaz saya tiap malam. Ya nggak salah Bu, anaknya semuanya jadi anak yang berkah, jadi anak yang salehah. Ibu-ibu, saudariku sekalian saya muliakan, kamu juga gitu. Kalau kamu kepengen anak-anak kamu soleh-solehah, kamu menjadi ibu yang Allah mau. Walam akun bidu'ai rabbi syaqiyya. Katanya Nabi Allah Ayyub alaihissalam, ya Allah, aku gak akan nyerah terhadap berdoa kepadamu ya Allah. Jangan pernah nyerah dalam mendoakan anak-anakmu. Doa terus, doain terus. Sekarang belum soleh, sekarang belum soleha, doa terus, nanti kamu akan lihat anak-anakmu soleh-soleha. Jangan pernah nyerah sama anak. Jelas? Insya Allah. Nah detil, udah itu tuh. Saya udah ngomong lama, suara saya udah mau habis. Ya Mbak ya? Diinget-ingetin pesan saya. 1 apa tadi? 2 apa tadi? Takwa. 3 apa tadi? Sayangi anak. Yang keempat apa tadi? Rezeki yang dia nih yang terakhir apa tadi? Doa. Ya, doa terus. Doa terus. Jangan pernah nyerah dalam mendoakan anak-anakmu. Tetaplah mencintai mereka dalam doa. Mau anaknya deket, mau anaknya jauh, mau anaknya taat, mau anaknya nggak taat, mau anaknya bener atau lagi nggak bener sekalipun, tetap didoain, tetap terus didoain, terus didoain. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina